Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, terutama kamu yang lahir Taurus, doamu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apabila kamu mengalami sebuah kesulitan apapun, permasalahan apapun, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kamu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatunya kalau kamu ucapkan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka segala sesuatu yang kamu kerjakan seolah-olah diawasi oleh Allah. Dan kita yang awalnya kita niat jelek akan menjadi niat yang baik. Karena apa? Kita selalu diawasi oleh Allah. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada kamu Taurus, kamu ini sifat dan wataknya. Jadi meramal ini saudaraku masih menggunakan elemen langit. Jadi bintang di langit itu ada bintang Luku, bintang Kemukus, bintang Panjer Sore, atau bintang Kumbar, bintang Salaukur, planetnya planet Mars, Jupiter, itu masih ciptaan Allah. Jadi meramal ini tidak duduk di atas meja. Tidak saudaraku. Jadi kalau dikatakan ini musyrik, bid'ah, itu salah, masih menggunakan ciptaan Allah. Jadi semua yang terjadi di dalam buku ini yang saya bukukan ini menggunakan ciptaan Allah. Manusianya menggunakan elemen bumi, kompas, menggunakan tanggal lahirmu. Jadi maka terjadilah sebuah ramalan zodiak. Jadi kepada saudara-saudaraku, memang zodiak ini terkait dengan kartu ataupun tarot. Nanti kita mainkan kartu itu di konten yang terakhir. Jadi sementara ini kita mainkan dulu hal-hal yang sifatnya bagaimana cara meramal manusia berdasarkan tanggal lahir. Kamu yang lahir di tanggal 20 April sampai 20 Mei, bintangnya ini Taurus, ini wataknya nanti orangnya sebenarnya sabar dan tidak suka gembar-gembor, suka pada perdamaian dan tidak mau menonjolkan kesanggupannya. Diibaratkan orang Taurus ini seperti lembu jantan. Dia punya kekuatan dan punya tenaga dan keberanian, tapi sebenarnya dia pendiam. Asal jangan diganggu saja. Tapi jika mereka melakukan sesuatu pekerjaan, maka akan mereka lakukan sampai berhasil dan tidak mengenal putus asa. Sebenarnya bagus kamu Taurus. Jadi manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan iya. Jadi kamu bersungguh-sungguh dalam sesuatu pekerjaan, insya Allah apa yang kamu inginkan akan tercapai. Apalagi kita berikhtiar ataupun kita berusaha, bertawasul dan istikharah, insya Allah dengan berdoa dan lain sebagainya, insya Allah kamu akan mencapai sebuah kesuksesan. Orang-orang ini suka pada rumah tangganya, jadi dia suka dengan rumah tangganya, tetapi mempunyai sifat suka menyembunyikan perasaan dan selalu menyelimuti bagaimana keadaan diri mereka yang sebenarnya. Sifat sabar ini ingin berkawan. Dan apabila perasaan mereka terbuka, mereka akan susah melupakan perbuatan orang-orang atau diri mereka. Jadi kalau sudah tersinggung orang ini ya ngambekan seperti itu. Ini orang yang lahir di Taurus. Jadi Taurus yang perlu saya sampaikan di sini, doamu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa saat kamu mencari rezeki, tapi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu manfaatnya banyak untuk kamu yang Taurus, supaya kamu melakukan sesuatu pekerjaan, hasilnya pun dapat berkah ataupun cukup untuk meraih sebuah kebahagiaan. Banyak orang banyak duit tapi tidak bahagia. Karena apa? Rezekinya tidak berkah. Kamu yang lahir Taurus, apabila kamu seorang wanita yang mempunyai zodiak Taurus, maka beda lagi dengan laki-lakinya, akan memiliki watak yang mudah putus asa, sabar, kadang-kala dihinggapi rasa malas, keras hati, tapi otaknya cerdas dan suka menolong orang lain.
Pekerjaan kamu yang cocok sebagai seorang pedagang obat-obatan. Jadi cocoknya itu dagang obat-obatan, misalnya buka apotik, buka obat-obatan tanaman, pertanian, ataupun kaitannya dengan sembako, tapi di situ ada obat-obatan, misalnya obat sakit kepala dan lain sebagainya. Nah, jodoh kamu, jodohnya yang serasi dengan lelaki yang berbintang apa saja. Jadi kamu ini cocoknya dengan siapapun cocok, karena kamu sifatnya mengalah ataupun diam. Tapi kalau disakiti, kamu lekas marah. Orangnya tidak gembor-gembor. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, kamu Taurus. Udah kita bukukan di sini. Yang perlu kita sampaikan di video ini, di konten ini, saya buat pendek saja. Tapi jangan di-scroll ya saudaraku ya. Jadi supaya ini tidak gagal paham. Kamu yang Taurus, nah ini mohon maaf tadi ada pergerakan sedikit. Yang intinya kamu Taurus, apabila kamu memulai sesuatu pekerjaan, sudah kita sampaikan tadi, bismillahirrahmanirrahim, sekaligus kamu harus ada wafak. Jadi wafak itu bisa diartikan itu jimat, silahkan. Bisa diartikan itu peniten, nanging kenyataan. Jadi ibaratnya di sebuah perjalanan ada petunjuk, awas, jalan tikungan, ya kita harus hati-hati. Nah ini peniten, nanging kenyataan ataupun wafak. Jadi seperti ini saudaraku. Nah ini adalah tolak bala untuk rumahmu. Ini untuk di dalam rumah ya saudaraku ya, bukan di warung. Ini untuk di rumah, supaya di dalam rumah itu tidak ada lagi makhluk-makhluk yang tidak kasat oleh mata. Jadi makhluk gaib itu ada saudaraku. Wirid saja ya dadaku ya mayiti sebanyak-banyaknya tanpa ada batasnya. Nah, nanti akan melihat sesuatu yang burukkah, yang cantikkah, itu bukan urusan saya. Jadi ya dadaku ya mayiti sebanyak-banyaknya di dalam kamar tertutup, nanti akan menampakkan diri. Tapi kalau tidak bisa ayat kursi ataupun kulhu geni, jangan main-main dengan makhluk halus. Jangan sisiran di malam hari, jangan menggantung pakaian terlalu lama, jangan di kamar mandi ataupun tempat-tempat yang kamar itu tidak ada lampunya walaupun 5 watt. Kalau sore hari ya segera ditutup pintunya, karena makhluk halus ini suka di balik pintu. Jadi di balik pintu, karena apa? Mereka bersembunyi di situ. Nah, tapi dengan adanya wafak ini insya Allah tidak ada lagi makhluk-makhluk yang mengganggu daripada keluarga kita. Ini masih menggunakan huruf hijaiyah ya saudaraku ya. Ini mahabbah, artinya itu pengasihan dan kerezekian. Ini bunyinya, kalau doanya bunyinya sebenarnya kita selawatkan saja supaya mudah dihafal. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini innal habib bal Mustafa dirapati waduapang wadikruhu. Jadi ini adalah doa tolak bala. Jadi ini kalau saudaraku mau tahu bunyinya, itu lihom 1. Jadi nah supaya saudaraku ingin tahu ucapan itu seperti tadi, lihom 1 uti biha harol waba ilhatimang wal mustafa wal mutada wa nahuma wa fatimah. Ini doa tolak bala untuk menghindari kita supaya tidak kena musibah. Maka apabila kita gantung di pintu kita, di atas pintu, di kusen kita, insya Allah tidak ada lagi makhluk-makhluk halus yang ada di dalam rumah kita. Karena makhluk halus ini mengganggu rumah tanggamu, mengganggu anakmu supaya dablek, istrimu gak nurut. Itu salah satunya termasuk makhluk halus. Di kamar kita kosong, kita lagi berpergian, kita pergi, di tempat kita, tidur kita itu digunakan oleh makhluk halus untuk sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Maka kadang-kala baunya pun berbeda.
Setelah kita masuk kamar baunya berbeda. Maka harus dipukul dengan sapu lidi. Dipukulin dulu kasurnya itu menggunakan sapu lidi. Itu salah satu pengusir termasuk setan. Jadi setan ini takut dengan sapu lidi tadi, apalagi kita mengucapkan sesuatu dengan membesarkan nama Allah. Jadi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disapu sambil kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Jadi sapu. Jadi ini tugasnya saya ini menyampaikan sesuatu yang bisa bermanfaat. Mohon maaf saudaraku, janji saya tadi videonya pendek, tapi kok panjang ya. Padahal saya menjelaskannya sudah terkopoh-kopoh ini. Mohon maaf, karena ya siapa tahu saya ini ingin beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Nah ini saudaraku yang perlu kita sampaikan, ada sesuatu yang dipakai di bajumu, di kantong depanmu, jangan di belakang ya saudaraku, atau di ikat pinggangmu, atau di kopiahmu, di tasmu, supaya tidak terlangkah. Nah ini saudaraku, nah ini ditulis di sepertiganya malam. Ini wafak ya saudaraku. Wafak ini artinya ya diartikan ajimat ya silahkan lah ya. Jadi ini kalau saudara ini pergi ke Pak Yai, Pak Ustadz, ataupun paranormal, ataupun dukun, sudah berapa biayanya saudaraku. Tapi kalau di video ini hanya paketnya pun tidak terlalu banyak, tapi saudara mendapatkan ilmu. Nah ini adalah wafat untuk dirimu supaya mencari rezeki tidak kesulitan. Nah ini. Tapi yang terpenting saudaraku, ini kan sifatnya hanya untuk menambah kepercayaan diri kamu. Tetap kamu ini harus bersungguh-sungguh, apapun pekerjaanmu harus bersungguh-sungguh, dan ya yang bisa merubah nasib dan takdirmu sedekah dan doamu. Jadi dengan sedekah itu akan merubah nasibmu dan hari ini dan akan datang. Nah ini saudaraku, ini disimpan di di ikat pinggang, di tas, supaya tidak terlangkah karena masih menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Nah, kalau enggak disimpan di kopiahmu. Nah, ini bukan kopiah saudaraku, ini songkok. Ini tradisi kami di Lampung. Ini mohon maaf ya saudaraku, ini tradisi kami di Lampung. Saya orang Jawa, jadi saya keturunan dari Banyuwangi, ibu saya dari Jogja Kulon Progo. Jadi saya asli Jawa. Bu, nyuwun agung samudra pangkat sami nggih Bu. Mohon maaf kalau ada kekeliruan saya. Kula nuwun sampurasun. Saya di Lampung ini diangkat saudara oleh Bapak Bupati Tulang Bawang, Bapak Abdurrahman Sarbini, mengangkat saya sebagai saudara angkat. Jadi kalau sebutan saya di Lampung Pangeran Sakti. Pangeran Sakti, kalau di Jawa saya si Kliwon seperti itu. Tapi apalah arti sebuah nama ya saudaraku ya. Jadi terima kasih kepada beliau Bapak Bupati Tulang Bawang yang dimuliakan. Semoga beliau panjang umur, dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Tabarakallah. Karena Bupati Tulang Bawang ini termasuk saya katakan orang-orang yang hebat, bisa memecah kabupaten jadi 3. Jadi Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Induk. Tapi kembali lagi kepada zodiak ini kok ngantur ya saudaraku ya. Mohon maaf pada saudaraku, bukan berarti saya sakti. Saya hanya sebutannya saja Pangeran Sakti. Padahal saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak sakti, saya sama saja makan nasi bukan kerikil. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini kepada pemirsa setia budi zodiak, ini untuk di daganganmu. Ini di toko ya. Jadi huruf hijaiyah ini dipaku di tokomu. Nah ini jangan ada sesuatu benda di rumah kita, misalnya patung ataupun gambar anjing,
ataupun anjingnya sendiri, karena mengganggu daripada malaikat-malaikat yang mau berkunjung ke rumah kita. Jadi itu hindari. Tapi kalau ada tulisan ini, insya Allah ini supaya tidak sulit dalam mencari rezeki. Ini masih mahabbah. Jadi kalau tanya, lupa kok nggak bisa dibaca, ini tajwid dan harokatnya tidak ada, saudaraku. Jadi kadang-kadang apa Pak bacaannya? Jadi itu sekali lagi saya mohon dengan sangat jangan dipaksakan saya untuk yang tidak yang tidak sepantasnya. Saya ini sebenarnya bukan orang tahu ataupun orang pinter. Saya tidak, saya hanya bikin konten saja. Nah, garis di bawahnya ini tetap dibuat ya saudaraku ya. Tujuan apa garis lurus ini? Garis lurus ini supaya tercapai cita-citamu. Jadi minta sesuatu itu jangan keinginan ya saudaraku ya, kebutuhan. Jadi ya Allah, aku butuh makan ya Allah, misal. Tapi kalau makan saya yakin Taurus cukup. Ya Allah, aku butuh mobil ataupun butuh kendaraan. Ya Allah, aku butuh istri, aku butuh suami. Seperti itu. Minta satu saja, jangan semua disebut. Minta satu, kalau sudah tercapai baru kita minta yang lainnya lagi. Ini harapan saya, mintalah dengan kebutuhan, jangan keinginan. Karena doa ini artinya bahasa Arab, doa ini insim masdar, meminta, mintalah kepadaku niscaya akan aku beri. Karena Allah ini maha pengasih dan lagi maha penyayang, menghadap ke kiblat. Jadi berdoa itu menghadap ke kiblat sambil berdoa, tangannya sebahu menengadahkan. Seperti itu. Kalau bisa sambil nangis-nangislah, karena Allah ini memuji orang ini dengan menangis, maka dia akan ingat kepadaku. Apalagi saudara ini bahagia, ingat dengan Allah, itulah yang ditunggu dengan Allah. Jadi doa yang dikabulkan oleh Allah, salah satunya doa orang yang bersyukur. Bersyukur. Doa yang dikabulkan Allah, doa orang yang bersyukur. Memang doa ahli ibadah, tapi tidak seperti itu urutannya orang terzolimi. Doa orang terzolimi, tersakiti itu mudah sampai, walaupun dia bukan ahli ibadah, kalau dia terzolimi, tersakiti, sudah menangis di sejadahnya, maka siap-siap saja ada karma seperti itu. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada inti permasalahan, mau dipakai ya monggo, enggak pun ya enggak apa-apa. Jadi kalau yang dagang, jangan meludah depan daganganmu, jangan meludah depan pintumu, jangan membelakangi daganganmu. Uang pertama yang kamu dapatkan dari jual beli itu, ada orang beli pertama nih Pak, diambil uangnya. Jangan untuk susuk, tapi diusap-usapkan di dagangan kita, di retalase kah, di pakaian kah, sambil bersolawat. Solawat yang pendek-pendek saja, jangan yang panjang-panjang. Pak saya bisa tibil kulubi, ya gak apa-apa. Apalagi solawat naria, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi. Ini untuk pengobatan, ini untuk orang yang sakit. Kalau yang untuk mencari rezeki, sallallahu ala Muhammad, itu sallallahu ala Muhammad 99 kali, maka kamu menjadi tampan. Yang laki-laki, yang perempuan menjadi cantik. Kalau si kliwon ini nggak tampan karena jarang solawat. Jadi solawatnya tadi sallallahu, sambil diusapkan uang itu. Ini bukan musyrik saudaraku. Kita tetap mengagungkan daripada kebesaran Allah dan Rasulnya. Karena Nabi Muhammad ini sebelum tercipta itu sudah ada solawat ini. Ini solawat Jibril namanya. Mas kawinnya Siti Hawa. Sampai Nabi Adam ini bertanya siapa Muhammad itu, karena Jibril menyampaikan sesuatu kepada Nabi Adam. Hai Adam, jangan kamu sentuh dulu Siti Hawa, saya mau nanya dengan Allah. Ini mohon maaf ya, saya bukan ahli ibadah ataupun ahli agama. Setelah nyampe ke Allah, jangan, harus ada maharnya dulu. Maharnya sallallahu ala Muhammad. Lalu disampaikanlah kepada si Adam. Adam kaget, eneng toh saya orang pertama kok ada Muhammad. Siapa Muhammad itu? Saya nggak tahu ya Muhammad. Ya ada. Lalu disampaikan ke Siti Hawa, terjadilah pernikahan mereka. Kalau sekarang seperangkat alat sholat. Nah maka kadang-kala orang mengartikan ini sholawat Jibril, ada yang mengartikan sholawat rezeki. Kenapa? Seorang sering mengucapkan ini kok rezekinya bertambah. Padahal ini sholawat Jibril. Sholawat pertama dilakukan oleh orang pertama, mbah kita Nabi Adam ini sholawat Jibril.
Sholawatnya seperti ini. Mungkin sudah banyak yang bisa ya. Saya hanya mengingatkan saja, sama tahu ada yang lupa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ditambahin lagi nggak apa-apa saudara. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sambil diusap dagangan kita. Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Pakai Arabnya nggak apa-apa. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fagonuri, anta samsun, anta badrun, anta nurun fagonuri, anta isiru wa ghali, anta misbahus suduri. Jadi pakai rap gak apa-apa, sallallahu saja ya gak apa-apa. Yang penting kita yakin bahwa kita ini benar-benar untuk mencari rezeki ataupun mencari jodoh. Karena bahasa semut saja ini Allah tahu, apalagi kita manusia yang disempurnakan mungkin seperti itu. Dan seandainya air lautan dirubah menjadi tinta, tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah. Jadi kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pemirsa setia Budi Zodia, sudah terlalu panjang konten ini. Nanti menimbulkan kejenuhan, tahu-tahu dilewatkan jadi mubazir. Jadi saya tutup saja ya. Jadi alangkah sombongnya manusia apabila tidak berdoa. Karena yang bisa merubah nasib dan takdirmu adalah doa dan sedekahmu. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin yang berkeyakinan lain ini ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi mohon maaf yang berkeyakinan lain, bukan berarti kami ini orang baik, kami orang jelek belajar menjadi baik. Jadi itu saja saya doakan kepada yang subscribe, yang nonton, ya Allah panjangkan umurnya dan jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Ya Allah, dengan doa selamat hambamu ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa jiyanatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa arwahina hisab. Ya Allah, semoga yang nonton ya Allah kabulkanlah hajatnya, yang like ya Allah, yang subscribe ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah wal bala'ah wal masa'ah wal munkarah wa syufal muqtaribata wa salaidah wal minahana mathoro minha wa mafatunah min baladina hadda wassa wa min budalil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallah ya Allah. Bil barokati al-Fatihah saudaraku. Joyo joyo Jayanti, lembur dining pangstuti, joyo hadi di nikrat, rahayu rahayu rahayu. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah. Selamat bertemu kembali dengan kami, si Kliwon Setia Budi Channel.